Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang rasanya kita berjumpa lagi, kita di kajian Khadimul Quran. Kajian yang insya Allah akan kita rutinkan 2 minggu sekali kalau tidak ada halangan. Ya, tapi untuk waktunya saya ingin ubah. Mungkin 2 pekan lagi kita akan kajian, tapi bukan malam Sabtu, tapi malam Jumat. Ya, ternyata kalau malam Sabtu banyak iklannya. Saya banyak banyak nggak bisanya, gitu ya. Setelah saya pikir-pikir, kita ganti saja di malam Jumat. Insya Allah mudah-mudahan lebih konsisten waktunya kalau malam Jumat. Setiap 2 minggu sekali, 2 pekan sekali. Gitu ya. Siapa yang ikut di pertemuan sebelum ini, Khodimul Quran, ada yang ikut nggak? Kemarin itu apa ya judulnya ya? Yang terakhir, saya lupa ya judulnya ya. Coba ada nggak yang ikut? Oh, ada yang ikut ya. Yang masih ingat judulnya boleh diingatkan saya di chat coba. Karena saya setelah jeda kemarin itu mungkin saya sudah ngisi sekitar 10 tema, 10 tema lain di kajian lain. Jadi kecampur-campur nih di kepala saya. Yang Khodimul Quran terakhir temanya apa ya? Gitu ya. Karena dalam rentan 2 minggu ini mungkin udah 10 tema saya sampaikan di para jamaah. Beda-beda ya, beda-beda pesertanya, beda-beda kajiannya. Atau peserta nggak ada yang ingat juga? Oh iya bener Dosa bener besar ini ingat ya. penghafal Quran kayaknya Betul 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 dosa besar penghafal Al-Quran. betul betul betul. Itu judulnya dosa besar para penghafal Quran. Nah sekarang saya sudah ingat kembali. Alhamdulillah sudah diingatkan ya. Alhamdulillah sudah hadir 180-an. Silakan di-share langsung zoomnya nggak apa-apa karena ini kajian umum, kajian gratis. Langsung aja share link zoomnya biar masih ada kesempatan pada ikut ya. Kita bahas apa nih malam ini? Ini dia pembahasannya ya. Salah. Ini slide setelahnya ya. Pembahasan kita soal ikhlas aku masih amatir. Ini kalimat yang lagi ini ya booming ya, yang lagi ada di mana-mana. Karena ini diambil dari lirik lagu yang judul lagunya Sesi Potret ya. Ada satu kalimat soal ikhlas aku masih amatir. Diambil dari situ. Tapi yang kita bahas hari ini keikhlasan yang kaitannya dengan para penghafal Quran. Karena kan kajian Khodimul Quran itu kajian motivasi para penghafal Quran. Nah, kita akan bahas sedikit tentang keikhlasan. Ini sesuatu yang sangat penting. Penting banget bagi para penghafal Quran. Ya, karena judulnya Aku Masih Amatir, ini bukan berarti yang menyampaikan sudah pro. Sama, kita semua amatir lah. Ya, karena saya yakin tidak ada seorang pun yang bisa mengaku dia paling ikhlas di dunia ini selama dia masih hidup. Ya, karena ikhlas itu nanti ujiannya sepanjang hayat. Ada orang yang ikhlas tapi belum tentu bertahan sampai akhir. Ya, jadi sebenarnya soal ikhlas tuh kita semua amatir. Kita semua harus belajar terus. Kita semua harus berjuang terus. Kita semua harus memperbaiki keikhlasan terus setiap hari. Sudah siap belum nih? Lanjut ke materinya, sudah siap? Kalau sudah siap, saya pengen tahu dulu. Coba kasih saya
jawaban kalau seandainya semangat menghafal Quran kita itu bisa kita nilai dari skala 1 sampai 10. Coba teman-teman tulis di komentar, kira-kira sekarang nih saat ini berapa semangat ngafal Quran kita? Ya, semangat ngafalnya nih. Karena kan bisa jadi ada di antara kita yang lagi turun. Bisa jadi ada yang lagi full semangat. Bisa jadi ada yang lagi berjuang. Nah, sekarang saya minta jawab saja skala 1 sampai 10. Kira-kira berapa semangatnya? Semangatnya ya dikira-kira saja. Masya Allah, ada yang 6, 8, 8, 8, 6, 9. Ya, ada yang semangatnya 9,5. Wah, ini harus bersyukur nih. Kalau lagi di puncak semangat, maka doa kita ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya, ya sama juga, bisa juga kita baca waktu semangat lagi turun. Kan maknanya wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami dalam ketaatan. Ada yang 6, nggak apa-apa. Karena memang begitu. Jadi yang lagi futur pun jangan merasa, wah kayaknya saya memang beda deh sama yang lain. Ya, karena jangankan kita, para sahabat Nabi pun bertanya pada Nabi, wahai Nabi, kenapa ya kami kalau di hadapan engkau bersemangat seolah-olah surga di hadapan kami? Ya kayak kita lah, semangat banget nih kalau habis gajian. Tapi begitu kami pulang pada keluarga kami, seolah-olah, ya kalau bahasa kita ya, nasihat itu hilang semua. Seolah-olah kami jauh dari surga. Ya, terus kata Nabi, begitulah keimanan. Seandainya keimanan kalian bertahan sama seperti ketika di hadapan aku, kata Nabi, maka niscaya para malaikat pun akan salim. Ya, saking ya nggak mungkin lah ada orang yang semangatnya tuh abadi, nilainya tuh sama terus, semangatnya 100 100 100 gitu ya. Ini skala sampai 10 tapi ada yang jawabnya 500, ada juga jawabnya 100. Berarti ini lagi over semangat ya. Ada yang 6. Alhamdulillah nggak dibawa 5 ya. Karena saya yakin nih, kita hadir di Zoom ini saja, itu insya Allah memastikan semangat kita di atas rata-rata lah. Ya, karena kalau orang udah nggak semangat, lagi futur banget nih, ya boro-boro dia mau ikut Zoom. Mending main HP, scroll, nonton TV, tidur. Ya, tapi hadir kita di Zoom mudah-mudahan menjadi tanda bahwa ada semangat yang segera akan kita nyalakan malam ini. Ya, semangat itu hanya redup saja, tapi insya Allah kita nyalakan ulang malam ini ya. Ini pembahasan kita dan saya tahu pasti kita sudah saling kenal ya. Ya minimal teman-teman udah sering dengar nama saya karena saya sering isi kajian juga dan mungkin beberapa sudah baca buku-buku saya, buku-buku yang saya persembahkan untuk para penghafal Quran. Surat Cinta untuk Pejuang Quran, ini buku yang paling berkesan bagi saya. Surat Cinta untuk Sang Hafiz, ada ya Allah izinkan aku jatuh cinta. Jika menghafal mulillah jangan berhenti karena lelah. Seni bahagia menghafal Quran. Nah, saya sarankan beli salah satunya. Beli salah satunya. Semuanya juga boleh. Tapi minimal ada satu yang dibaca. Kenapa? Karena buku yang saya tulis, insya Allah buku-buku ini bisa menjadi teman perjuangan para penghafal Quran. Ya kadang-kadang banyak yang bercerita pas lagi lemes, pas lagi turun semangatnya baca buku, alhamdulillah naik lagi. Qadarullah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita langsung mulai ya. Karena kajian kita ini kan terbatas. Nah, ini perlu diketahui dulu nih. Masalah terbesar dalam isi koma bukan kehilangan waktu, bukan karena kita nggak punya waktu, bukan karena kita sibuk, bukan karena kita nggak punya jadwal. Karena masalah terbesar dalam istiqomah itu bukan kehilangan waktu, tapi kehilangan alasan. Kehilangan alasan. Alasan itu why, kenapa kita harus menghafal. Ya, karena kalau kita bicara tentang ikhlas, pasti ini erat kaitannya sama sama alasan. Keikhlasan itu kan sebenarnya tentang saya menghafal buat siapa atau mengapa saya menghafal Quran. Ya, jawaban yang ada di dalam hati kita itulah
cerminan keikhlasan kita yang sesungguhnya. Ya, sederhananya begini, kalau nanti jawabannya kenapa saya ngafal Quran, terus yang muncul adalah oh iya, saya harus semangat karena saya harus mengejar beasiswa. Misalnya begitu tuh. Saya harus mengejar beasiswa tahun depan untuk daftar di kampus ini. Itu namanya alasan tuh. Nah, kalau alasannya begitu, masih seputar tentang dunia, kita bilangnya kan nggak ikhlas tuh. Itulah yang menyebabkan perjuangan menghafal Quran selalu bertemu dengan keputusasaan. Pasti itu. Ya, karena semua alasan dunia itu pasti ujungnya berakhir. Pasti ujungnya berakhir. Satu-satunya cara untuk mengabadikan semangat adalah kita menghafal Quran untuk zat yang maha abadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghafal untuk yang maha abadi, maka mestilah semangatnya abadi. Karena kalau kita menghafal untuk dunia nih, misalnya karena orang tua, dipaksa sama orang tua, maka bagaimana perjuangan kita nanti saat mungkin orang tua kita pergi meninggalkan kita? Ya, pasti berhenti juga. Atau yang menghafal mungkin karena pengen dapat beasiswa. Suatu saat kita dapatin beasiswa. Apakah kita masih akan melanjutkan perjuangan? Kemungkinan besar enggak. Atau kita enggak dapatin beasiswa, pasti kita akan kecewa. Ya, itulah yang menjadi masalah terbesar kita dalam menghafal Quran. Bukan saat kita enggak punya waktu, bukan saat kita hilang kesempatan, bukan karena kita sibuk, tetapi kita sudah kehilangan alasan dalam menghafal, alasan yang besar. Dan satu-satunya alasan yang akan menjadikan perjuangan kita bertahan adalah menghafal hanya untuk Allah. Ya, menghafal hanya untuk Allah. Maka nanti keikhlasan yang kita jaga itu memiliki buah yang paling manis, namanya istiqomah. Jadi istiqomah itu nanti adalah buah paling manis dari keikhlasan. Ini biar memahaminya begini. Kadang-kadang orang suka bertanya, Ustadz, bagaimana saya tahu saya ikhlas atau tidak? Maka terus terang jawabannya tuh susah. Susah kita mengetahuinya. Karena memang kita tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan, untuk tahu bahwa saya ini ikhlas atau enggak. Ya, karena ikhlas itu perjalanan. Seandainya pun hari ini kita diberitahu oleh Allah bahwa bahwa kita sudah ikhlas, itu masih belum tentu bertahan sampai akhir hayat. Kenapa? Karena ikhlas itu perjalanan. Bukan apakah hari ini saya ikhlas, tapi bagaimana sepanjang hayat saya berusaha memperbaiki keikhlasan terus. Ya. Jadi ikhlas itu proses. Nah, salah satu buah terbaik dari keikhlasan itu, jadi kalau kita pengen tahu ini pohon apa, lihat buahnya. Misalnya ada pohon gitu kan, kita nggak tahu ini pohon apa sih, tunggu sampai berbuah. Oh ternyata buahnya durian. Oh ini pohon durian berarti. Itu ya, itu paling gampang kan. Sama sebenarnya kalau pengen tahu tentang keikhlasan itu, kita lihat buahnya. Kalau buahnya nanti ternyata yang muncul adalah amal yang istiqomah, maka amal istiqomah itu adalah tanda bahwa amal kita selama ini ikhlas. Tapi kalau kita ngafal Qurannya masih males-malesan, kadang ngafal, kadang enggak, kadang semangat, kadang enggak semangat. Apalagi sampai berhenti, sampai putus asa, itu tanda bahwa menghafalnya belum ikhlas. Semua amal yang tidak ikhlas pasti akan menemukan akhirnya. Ya, pasti akan berhenti di tengah jalan. Dan sebaliknya, semua amal yang ikhlas mesti dia akan istiqomah sampai akhir hayat. Kenapa? Karena keistiqomahan tidak pernah Allah berikan kecuali untuk orang-orang yang ikhlas. Dan Allah pasti memberikan buah istiqomah untuk orang-orang yang ikhlas. Ngerti nggak maksudnya? Jadi artinya apa? Kalau kita ikhlas, pasti kita istiqomah. Kalau kita istiqomah dalam satu amal, itu menjadi tanda bahwa amal kita ikhlas. Jadi ikhlas akan menyebabkan kita istiqomah, atau istiqomah itu berasal dari keikhlasan. Mana yang duluan? Saya ikhlas dulu baru istiqomah, atau saya istiqomah dulu baru nanti saya ikhlas? Ya, ya dua-duanya kita perjuangkan. Cuma begini, cara menilai keikhlasan yang paling mudah itu adalah lihat apakah kita istiqomah atau enggak. Ya,
Kalau keikhlasan itu dia nggak bisa dinilai karena dia adanya di dalam hati dan hanya Allah yang tahu. Orang lain nggak tahu, guru kita nggak tahu, sahabat kita nggak tahu, bahwa bahkan diri kita sendiri nggak tahu. Makanya susah kita nyari-nyari, saya ikhlas apa enggak ya, saya ikhlas apa belum ya. Kadang-kadang kita terpaku sama pertanyaan itu, akhirnya nggak mulai-mulai karena ngerasa kayaknya saya belum ikhlas deh. Kata orang kalau belum ikhlas mending nggak usah dilakuin. Akhirnya nggak jadi itu ngelakuin amal. Terlalu banyak mempertanyakan, saya ikhlas apa enggak. Padahal jangan lihat ikhlasnya, jangan perjuangkan itunya, tapi perjuangkan isi komahnya. Kalau kita pengen tahu apakah ziyadah atau murojaah saya ini ikhlas, maka perjuangkan isi komahnya. Karena kalau kita isi komah terus murojaah, pasti itu tanda keikhlasan. Ikhlas itu bahasa lain dari cinta. Pasti itu tanda kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai menghafal Quran. Ikhlas itu bahasa lain dari cinta. Suka. Contoh sederhana nih. Saya itu suka, saya itu hobi lah mencintai futsal. Kalau olahraga ya, saya suka main futsal, saya suka main bola. Bahkan besok pagi saya ada jadwal main bola nih sama para santri. Tiap minggu pasti ada. Salah satu hobi saya, cinta saya itu mencintai permainan futsal, main bola, gitu kan. Maka saya nggak perlu bertanya pada diri saya sendiri, benar nggak sih sebenarnya saya cinta sama futsal? Bener gak sih sebenarnya saya itu hobi sama futsal? Nggak perlu tanya itu. Tapi lihat aja, apakah saya main futsal tiap pekan? Ya, lihat aja, apakah saya isi koma main futsal terus dalam hidup saya? Nggak pernah berhenti. Ada jadwal setiap pekan. Kalau saya setiap pekan punya jadwal main futsal, maka nggak perlu dipertanyakan apakah saya mencintainya atau tidak. Pasti saya cinta. Ya kan? Betul nggak? Kan nggak mungkin orang yang nggak mencintai futsal dia bisa isi koma main futsal tiap minggu kayak saya itu main tiap minggu tuh main futsal terus main futsal main futsal main futsal, ya kan. Jadi saya nggak perlu bertanya-tanya atau saya nggak perlu meragukan ini saya sebenarnya cinta nggak sih, nggak perlu. Tinggal lihat saja kalau saya istiqomah main futsal setiap pekan berarti itu tanda pasti saya mencintai futsal. Karena orang yang tidak mencintai futsal boro-boro dia mau main tiap pekan, ya kalau sekali-kali main mungkin karena terpaksa ada kawan kan, ya, tapi pasti dia nggak akan isi koma. Ngerti nggak maksudnya? Sama juga kalau kita nih ngafal Quran, nggak usah repot-repot mempertanyakan saya ini sebenarnya cinta nggak sama Al-Quran, saya ini udah ikhlas apa belum. Cukup buktikan isi komah pada Allah. Karena orang yang mencintai pasti isi komah, dan orang yang isi komah pasti karena cinta. Paham nggak sampai sini? Paham nggak? Paham nggak? Jadi buah dari isi komah, buah dari keikhlasan itu adalah isi komah. Ngerti nggak? Coba dijawab dulu. Nih diam semua, nanti jangan-jangan Ngerti, apa sih Ustaz. maksudnya? Ngomong apa sih Ustadz Anam nih? Paham, paham, Ya, Insya Allah. paham ya, analoginya paham. Paham, Insya Allah. Ya, kalau bisa pas saya tanya jawab aja ya. Nanti kalau nggak dijawab, saya nggak mau ngomong lagi. Bercanda ya. Paham ya? Karena Paham. apa? Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena gitu, kadang-kadang kita tuh terlalu repot bertanya terus, gimana sih ciri ikhlas? Saya ini udah ikhlas apa belum ya? Gimana sih kok saya kayaknya belum ikhlas? Akhirnya apa? Akhirnya malas beramal. Ujungnya malah begitu. Gimana kalau ternyata pertanyaan tentang saya ikhlas atau enggak itu juga termasuk bisikan setan tuh. Karena setan bisikin, kayaknya kamu belum ikhlas deh. Coba kamu lihat diri kamu. Masa sih ikhlas begitu? Udahlah nggak usah ngafal Quran. Ngapain ngafal Quran kalau nggak ikhlas? Masuk neraka nanti. Padahal nggak usah pikirin itu. Memang nggak akan ada siapapun yang bisa menilai hati. Nggak ada siapapun yang bisa. Bahkan diri kita sendiri. Ngapain kita berusaha menilai itu? Itu urusan Allah. Menilai hati itu urusan Allah. Fokus hamba itu apa? Fokus hamba adalah saya fokus sama istiqomah. Sama kayak ada orang raguin saya tuh. Hmm, nggak mungkin lah. Ustadz Anam mah bohong dia tuh. Dia tuh sebenarnya nggak suka futsal. Dia pencitraan saja. Ya udah terserah dia mau ngomong apa kan. Nggak usah fokus sama. Nggak kok saya ikhlas kok bener. Nggak usah terlalu bilang begitu. Nggak usah bilang. Nggak saya beneran cinta. Tapi cukup buktikan. Buktikan aja bahwa tiap pekan saya selalu main futsal tuh. Tiap pekan saya main futsal, main futsal, main futsal.
Bahkan santri libur saya cari-cari itu lapangan mana nih yang bisa nerima saya main futsal nih. Nah, kemarin santri 2 minggu aja saya cari-cari orang nih buat main futsal. Nah, kalau saya sudah buktikan bahwa saya istiqomah main futsal, terserah orang mau ngomong apa, ya. Karena istiqomahnya saya main futsal itu sebagai bukti yang paling jelas bahwa saya mencintainya. Nah, gitu ya. Itu saya biar gampang ngasih contoh tentang futsal. Ya, biar gampang aja. Tapi memang beneran saya suka main futsal. Nah, sekarang kenapa kita perlu meluruskan niat? Meluruskan niat itu kan perjalanan. Ya, perjalanan kan. Kalau ditanya kenapa kita perlu meluruskan niat, karena satu, niat ikhlas itu akan menjadikan kita kuat. Wah, ini pasti sih. Niat ikhlas itu pasti menjadikan kita kuat. Contohlah begini, ikhlas itu kan tentang mengapa kan, tentang alasan tujuan kita ngafal itu apa. Contoh nih, tolong dijawab ya. Nanti kalau nggak dijawab, boleh keluar Zoom aja lah. Nah, bercanda ya. Kalau saya suruh teman-teman nih di sini, coba kamu jalan 60 kilometer malam ini. Mau nggak? Tidak mau, Ustaz. Tidak Jawabnya mau, di Ustaz. komentar aja ya. Komentar aja ya. Oke. Nggak apa-apa yang tadi udah jawab. Biasanya saya kebiasaannya pakai komentar aja. Mau nggak kalau saya suruh jawab 60 kilometer? Nggak mau, jauh itu. Kalau saya dari Sukabumi sampai Bogor tuh. Yang dari Bogor sampai Jakarta tuh. Ya, dari Sukabumi bisa sampai Bandung tuh. Pasti nggak mau. Ya, malam ini apalagi. Tapi kalau saya pertanyaannya begini, mau nggak malam ini jalan 60 kilometer? Saya kasih 1 triliun berangkat malam ini jalan. Saya kasih 1 triliun. Kalau ibu-ibu yang nawarin itu atau bapak-bapak di sini, saya mau. Ya, saya pernah lah jalan 60 kilometer, nggak apa-apa, capek. Yang penting saya sampai Bogor dapat 1 triliun. Udah, saya nggak perlu kerja sepanjang hidup. Ibadah aja. Cukup uang saya. 7 turunan. Ya kan? Nah, maksudnya apa? Itu kan sebagai gambaran bahwa manusia itu bergerak karena tujuan. Begitu dia nggak nemu tujuan yang besar, maka dia males. Ya kan? Tapi kalau dia sudah menemukan satu tujuan yang dahsyat, yang besar, yang mahal harganya, mau malam ini suruh jalan kaki 60 kilometer dalam keadaan ngantuk pun gasken. Betul nggak? Sesederhana itu kan rumusnya. Ternyata yang hilang dari kita selama ini bukan waktu yang hilang, bukan kesempatan. Yang hilang selama ini adalah tujuan, alasan kenapa saya ngafal. Ya, padahal mana mahal 2 triliun, 1 triliun, mana mahal 1 triliun atau surga Allah yang dipenuhi dengan istana megah, dengan sungai-sungai segala rasa, mana mahal? Surga atau 1 triliun? Surga, itu jelas-jelas banget lah kita tahu. Surga Allah yang seluas langit dan bumi. Bukan triliun-triliun lagi itu. Seluas langit dan bumi dikali 10. Tapi untuk mendapatkan surga pun, jangankan suruh jalan 60 kilometer, suruh buka mata, baca Quran setengah jam saja seringnya ngantuk. Aneh nggak? Berarti apa? Berarti tujuan itu tuh nggak masuk kuat dalam pikiran kita. Padahal kalau kita males terus kita pikir, oh ya ini 5T nih, pasti kita langsung buka tuh. Nah, artinya apa? Artinya keikhlasan itu harus dipasang terus, diluruskan terus tiap hari. Diingat terus, kenapa saya ngafal Quran ini? Apa sih yang mau saya dapatin? Dan tentu satu-satunya yang kita harapkan adalah ridho Allah, pahala Allah, surga Allah Subhanahu wa taala, yang itu lebih mahal daripada apapun. Yang kedua, kenapa kita perlu meluruskan niat? Karena niat ikhlas itu mengundang ridho Allah. Hanya dengan mengikhlaskan diri, amal kita akan diterima. Begitu kita nggak ikhlas, maka Allah nggak ridho. Semua amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak ridho. Ya, ini sering saya bahas lah ya dalam surah Hud ayat 15-16 kan. Kata Allah, "Man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min salah. Man kana yuridu harthad dunya." Uh, Tadi pagi saya baca surah Asyura dalam imam. Nazid lahu fi harsa. Nah, oh itu kalau surah Asyuranya. Makanya saya ketukar tuh karena tadi pagi saya baca surah Asyura ya, yang surah Hud. Man kana yuridu harsat
man kana yuridul hayatad dunya. Itu bedanya ya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kalau yang surah Asy-Syura tadi yang saya baca di awal. Yang tadi pagi saya baru kajian itu, jadinya jadi ketukar nih. Kalau yang dalam surah Hud, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, ayat 15. Kata Allah, siapa yang menghendaki kehidupan dunia dalam amalnya, dia ngafal Quran buat beasiswa, buat jodoh, buat terkenal, buat pujian, dan apapun tentang dunia, kata Allah, kami sempurnakan baginya amalnya, tidak dirugikan sama sekali. Tapi dalam ayat 16-nya kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tapi itulah orang-orang yang di hari akhirat nanti tidak dapat apa-apa lagi kecuali neraka. Kenapa dapat neraka? Karena selama di dunia dia tidak pernah menghafal untuk Allah. Dia menghafal untuk dunia. Maka dunia diberikan kontan di dunia. Maka apa yang dia niatkan dari dunia itu diberikan lunas di kehidupan dunia. Tapi di akhirat gak usah minta apa-apa. Karena dia memang tidak pernah menghafal untuk akhirat. Ya, lunas karena Allah Maha Adil. Siapa minta dunia, kata Allah, ku sempurnakan tanpa dikurangi sama sekali. Tapi di akhirat gak usah minta apa-apa. Udah lunas dibayar di dunia. Udah habis pahalanya. Dan yang ketiga, kenapa kita harus menjaga niat terus? Karena niat ikhlas ini menjadikan kita selamat. Selamat. Satu-satunya jalan selamat. Ya. Amal yang tidak ikhlas, bahkan amal itu tidak diterima. Karena amal itu kan minimal 2 kan syaratnya. Satu, ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba, sesuai sunnah Nabi Muhammad yang diajarkan Nabi kita. Ya. Bahkan amal yang tidak ikhlas dia tidak diterima, apalagi menjadikan hidup kita selamat. Nah, maka saya akan sampaikan beberapa mindset yang salah tentang ikhlas yang harus kita perbaiki ya. Satu, banyak yang menyangka bahwa ikhlas dulu baru mulai. Ikhlas dulu baru mulai ngafal. Sering kan kita dengar gitu kan. Kalau belum ikhlas gak usah ngafal, karena orang yang ngafal Quran tapi gak ikhlas nanti dia dapat azab dari Allah. Sering gak kita dengar gitu tuh? Ya bahaya, gak usah lah, gak usah beramal, gak usah ngafal Quran. Yang ngafal Quran kalau belum ikhlas nanti malah jadi bencana bagi diri sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang punya mindset, saya nunggu ikhlas dulu, baru nanti saya mau ngafal. Kenapa kamu belum ngafal-ngafal? Mohon maaf Ustaz, sedang memperbaiki hati dulu. Ya, kan sering tuh yang disuruh berkerudung kan bilangnya, lagi memulai dari hati dulu, nunggu hatinya siap. Soalnya belum ikhlas, mending gak usah pakai kerudung gitu ya. Nah ini konsep yang salah. Ya, apalagi dalam menghafal. Ikhlas dulu baru mulai. Pertanyaan saya, kapan kita tahu bahwa kita sudah ikhlas? Atau siapa yang bisa memastikan kapan kita akan ikhlas? Ya, bisa jadi menunggu ikhlas baru mulai itu adalah menunggu sampai akhir hayat. Karena bahkan saya pun hari ini gak bisa menyebut saya ikhlas. Ya bahkan saya gak bisa berani bilang, insya Allah saya sudah ikhlas. Gak berani itu. Ya, namanya juga ikhlas. Ikhlas itu perjalanan. Oke, bisa jadi hari sudah ikhlas. Besok gimana? Besok gimana? Besok bagaimana? Padahal perjuangan menghafal itu kan sepanjang hayat. Dan ikhlasnya harus sepanjang hayat. Makanya ikhlas itu perjalanan, kata saya. Jadi nggak ada orang yang bisa memastikan dirinya ikhlas. Jadi kalau ikhlas dulu baru mulai, kapan kita akan mulai? Terus yang benar gimana? Yang benar adalah ikhlas sering tumbuh di tengah perjalanan. Nggak usah pedulikan apakah saya ikhlas hari ini atau belum. Ya, selagi itu adalah amal yang baik, perjuangan yang mulia, maka mulai dari sekarang. Waktu terbaik menghafal adalah dulu waktu kita kecil. Tapi waktu kedua terbaik menghafal adalah hari ini. Ya memang kalau dipikir-pikir kenapa nggak mulai ngafal dari dulu? Ya, tapi kan sudah berlalu kan. Memang waktu terbaik menghafal itu masa lalu dulu. Waktu kita masih kecil. Kalau masih boleh mengulang waktu, dulu lebih baik kita ngafal. Tapi waktu terbaik kedua untuk ngafal Quran adalah hari ini. Tapi Ustaz saya belum ikhlas. Nggak usah pedulikan itu. Karena ikhlas sering tumbuh di tengah perjalanan. Ya.
Makanya saya sering bilang sama para pemula atau sama para penghafal Quran, bahkan untuk awal perjuangan kita tidak butuh keikhlasan. Untuk awal perjuangan, bukan artinya amal tidak butuh ikhlas, bukan ya. Untuk mendidik diri kita mau beramal dan ikhlas di awal perjuangan itu kita nggak langsung butuh keikhlasan dari hari pertama. Ya, contohnya apa? Contohnya waktu kita sholat, waktu kita misalnya kita nyuruh anak sholat, apakah kita didik dulu keikhlasan saat dia sudah ikhlas tahu untuk apa sholat baru dia sholat? Kan nggak begitu kan? Yang diperintahkan sama Nabi umur 10 tahun, umur 7 tahun kalau tidak sholat maka diberi teguran, diberi pukulan yang mendidik. Bentar ya. Yang diajarkan sama Nabi kan bukan pastikan anak Anda ikhlas dulu, barulah dia sholat. Bukan begitu kan? Ternyata Nabi ajarkan, pokoknya mau ikhlas nggak ikhlas, usia 7 tahun, 10 tahun adalah usia mereka harus dipaksa untuk sholat. Begitu kan? Ya karena memang di tahap awal itu ikhlas tuh nggak penting. Ya, sama kayak kita di pesantren dulu, saya terus terang waktu ngafal Quran dulu, wah itu saya nggak kenal sama ikhlas, nggak apa. Pokoknya dipaksa sama guru, dipaksa sama orang tua, berangkat ke pondok misalnya kan. Berangkat, saya nggak dipaksa sih sama orang tua. Tapi dulu waktu halakoh tuh ya dipaksa setoran sama ustadznya. Ya saya belum ngerti tentang ikhlas, untuk apa saya ngafal Quran. Ya. Yang saya lakuin apa? Saya ngafal aja. Jadi itu tahap pertama tuh keikhlasan tuh belum langsung dibutuhkan. Kadang-kadang amal itu perlu dilakukan dulu, baru seiring perjalanan dia akan ikhlas. Namanya kita ngafal Quran nih, baca Quran terus. Mau ikhlas nggak ikhlas, ayat-ayat Quran itu penuh keberkahan. Benar, penuh keberkahan. Bisa jadi karena saya dulu dipaksa, tapi saya paksa lisan saya baca Quran. Al-Quran yang penuh keberkahan itu mendidik keikhlasan dalam diri. Justru gara-gara kita maksa diri banyak baca Quran, maka keberkahan Al-Quran itu akan mendidik hati kita menjadi ikhlas. Gitu ya. Jadi bukan ikhlas dulu baru mulai. Enggak, mulai saja. Bisa jadi saat kita memaksa diri membaca Quran, ayat-ayat yang kita baca itu mendidik menjadi keberkahan dan mendidik hati kita menjadi ikhlas. Ya. Dan kita nggak akan pernah tahu di titik mana kita akan benar-benar ikhlas. Bahkan sampai hari ini saya nggak pernah tahu apakah saya sudah ikhlas apa belum. Ini perjalanan kita. Sepakat nggak? Sepakat nggak dengan mindset yang pertama nih? Benar nggak itu perlu kita ubah? Betul nggak bahwa Betul. ikhlas dulu baru mulai itu mindset yang salah? Tapi yang benar adalah ikhlas sering tumbuh di tengah perjalanan. Sepakat ya? Nah, kita lanjut yang kedua. Nah, kesalahan yang kedua itu apa? Kadang-kadang ini juga sering ini kita dengar. Kalau masih ada riya, berarti amal saya tertolak. Ya, sebenarnya memang benar, bisa jadi benar. Kalau masih ada riya, amal saya tertolak. Itu benar, kalimatnya memang benar. Namanya riya itu kan mensekutukan Allah. Dia syirik kecil. Meskipun disebut syirik kecil, maka dosanya tetap besar. Tapi masalahnya adalah siapa yang bisa memastikan bahwa kita tuh sebenarnya riya? Atau siapa yang bisa memastikan kita tuh belum ikhlas? Lagi-lagi apa? Lagi-lagi nggak ada yang bisa memastikan hati. Maka jangan melebeli kita tuh pasti ria. Seolah-olah, ya saya kan masih ada ria, berarti amal saya tertolak. Iya kalau beneran ada ria, tapi kan kita nggak pernah tahu. Ya, makanya beramal saja dulu. Seandainya pun memang masih ada ria, untuk tahap awal itu, dia tetap akan mendidik kita. Dia akan tetap mendidik. Ya, seandainya pun amal di awal masih ada ria, ya nggak apa-apa. Ya, itu masih akan mendidik diri kita. Itu lebih baik daripada saya takut ria, lebih baik saya tinggalin amal ini. Ya, nanti saya sampaikan di akhir tuh ada salah satu kalimat ulama tentang itu ya. Bahwa kita tuh nggak boleh meninggalkan amal karena ria, karena takut ria, nggak boleh. Ya, maka yang benar gimana? Yang benar adalah yang penting terus melawan dan memperbaiki hati. Itu yang paling penting. Bentar ya.
Yang penting apa? Yang penting terus melawan dan memperbaiki hati. Seandainya pun, ya, seandainya pun amal kita hari ini kita masih ngerasa riya, maka tetaplah beramal. Tetaplah beramal. Demi Allah, tetap beramal itu lebih baik daripada kita tinggalkan. Jangan sampai kita ngafal Quran hari ini terus kok saya masih riya deh. Udahlah, karena saya riya, maka lebih baik bagi saya tinggalin sajalah perjuangan ngafal Quran ini daripada saya riya. Nanti nggak diterima amalnya sama Allah. Ya, maka saya sampaikan demi Allah, seandainya pun hari ini kita ngerasa amal kita mungkin saja masih riya, masih mencari perhatian orang, masih pengen dipuji sama orang, masih pengen ini dan itu, maka demi Allah tetap beramal itu jauh lebih baik daripada meninggalkan amal tersebut. Karena seperti saya bilang tadi, setiap amal itu memiliki keberkahannya sendiri. Sebagai contoh begini nih, ada orang yang sedekah, tiap hari sedekah. Mungkin awalnya dia tuh nggak ikhlas. Dia pengen diumumkan di masjid sehingga nama dia tuh disebut-sebut sebagai ahli sedekah. Tapi dia sedekah terus, nggak pernah dia tinggalin. Awalnya dia riya, awalnya dia nggak ikhlas. Tapi bagaimana gara-gara sedekah itu, sedekah yang dia berikan kepada orang-orang, banyak hati, banyak jiwa yang tertolong. Akhirnya orang-orang yang menerima sedekah tuh mendoakan begini, ya Allah, kepada orang yang memberikan sedekah ini, jadikanlah amalnya istiqomah, jadikan hatinya ikhlas, jadikan dia masuk surga ya Allah. Awalnya amal itu tidak ikhlas, tapi amal itu bermanfaat bagi orang. Dan orang yang menerima manfaat itu membalas dengan doa. Dan doa itu bisa jadi menjadikan amal yang tadi tidak ikhlas menjadi ikhlas. Artinya apa? Artinya setiap amal itu ada keberkahannya sendiri. Meskipun di awalnya belum ikhlas. Kayak tadi lah ngafal Quran, paksa nih ngafal Quran. Memang mungkin di awal belum ikhlas dan bisa jadi belum diterima tuh. Tetapi walaupun belum diterima, setiap bacaan Quran itu punya keberkahan sendiri. Punya keberkahan sendiri. Bagaimana bila ayat-ayat itu kemudian mendidik hati kita di masa depan. Menjadi berkah dalam hidup kita. Dan kita dijadikan orang-orang yang ikhlas. Ya, betul nggak? Dan gini, riya yang muncul sesekali itu bukan berarti seluruh amal rusak. Ya, riya tuh mungkin muncul sesekali. Kadang-kadang nih sepotong dia masuk selintas, set kayak set pengen dipuji, muncul tuh. Tapi bukan berarti seluruh amal rusak. Karena manusia tuh pasti dibisikin terus sama setan. Tinggal bagaimana setiap kali dibisikin muncul apa yang riya, kita perbaiki. Oh enggak gitu. Ya kita berusaha luruskan terus. Karena keikhlasan adalah perjuangan dan perjalanan. Nah kita lanjut. Boleh yang mau dibikin status, ada yang nanya tuh di komentar. Ya silahkan aja dibikin status. Ada juga nih yang salah konsep tentang keikhlasan. Lebih baik tidak beramal daripada beramal tapi riya. Begitu ya. Udah lah, nggak usah beramal aja lah daripada nggak ikhlas. Ya, mending kamu perbaiki keikhlasan dulu. Ya, kalau ikhlasmu udah bener, hatimu sudah bener, barulah kamu ngafal Quran. Karena kalau kamu ngafal Quran nggak ikhlas percuma, nggak akan hafal-hafal. Ustadz juga bilang kok ngafal Quran yang nggak ikhlas itu pasti akan berhenti gitu kan. Iya memang di awal itu mungkin kita nggak ikhlas. Dan benar yang ngafal Quran nggak ikhlas tuh pasti ujungnya berhenti. Maka kita buktikan, ya udah nggak usah berhenti. Sebagai bukti bahwa saya insya Allah ikhlas. Nggak usah berhenti. Buktikan isi komahnya. Jadi bukan buktikan ikhlasnya, karena ikhlas itu nggak bisa buktiin. Ya gimana cara buktiinnya? Dengan kata-kata, saya ikhlas kok, nggak bisa. Dengan apa kita bisa buktikan keikhlasan? Satu-satunya adalah dengan isi komah. Isi komah aja. Jadi lebih baik tidak beramal daripada beramal tapi riya. Ini kita perlu ubah menjadi gimana? Jangan tinggalkan amal. Jangan pernah tinggalkan amal. Sembari terus perbaiki hati. Ya, Fudail bin Iyad mengatakan, ya saya baca di buku At-Tibyan fi Hamlatil Quran. Fi Adabi Hamlatil Quran. Fudail bin Iyad mengatakan, tarkul amal li ajlin nas riya wal amal li ajlin nas syirkun.
Jadi begini nih kalimat beliau. Meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya. Contohnya kita mau sholat berjamaah nih. Pas mau sholat berjamaah, kemudian ada orang ngeliatin. Terus dalam hati kita pikir, wah saya daripada dianggap riya, mending saya nggak usah di berjamaah, di rumah aja lah biar ikhlas. Kalau dia meninggalkan berjamaah karena manusia, maka itulah riya yang sesungguhnya. Itu justru ya riya. Ya karena seorang hamba tuh nggak boleh meninggalkan atau melakukan amal karena manusia. Begitu kita seorang hamba nih melakukan atau meninggalkan perbuatan karena manusia, itu berarti kita sudah menyekutukan Allah. Dan itu yang disebut dengan riya. Mau murojaah nih, mau murojaah. Tapi ada orang di sekitar, kemudian kita mikir, wah kalau saya murojaah nanti saya dianggap alim nih. Atau saya jadi nggak ikhlas nih karena pengen dipuji sama orang. Udahlah, saya nggak usah murojaah deh. Begitu dia meninggalkan murojaah karena orang di sekitar, maka itulah riya yang sesungguhnya, kata Fudail bin Iyad. Dan kata beliau, wal amal li ajlin nas syirkun. Tapi kalau kita beramal karena manusia, itu juga salah, itu juga syirik namanya. Beramal karena pengen dipuji. Kalau tadi kan meninggalkan amal karena takut riya. Kalau ini beramal karena takut dipuji atau beramal karena pengen dipuji, beramal karena pengen dapat harta segala macam, pengen dapat dunia, itu disebut syirik. Terus apa yang ikhlas? Kata beliau, wal ikhlas an yuwafiqallahu minhuma. Ikhlas itu adalah Allah menyelamatkan kalian dari keduanya. Kita beramal bukan karena manusia, ataupun seandainya kita ingin meninggalkan amal, kita tidak meninggalkannya karena manusia. Ya, jadi kalau kita berpikir adalah saya nggak usah beramal lah, takut dianggap riya, justru itu riya. Atau kita beramal karena manusia, itu juga syirik. Keikhlasan itu saat kita beramal bukan karena manusia, begitu pula meninggalkan amal bukan karena manusia. Paham ya sampai sini ya? Bisa kan dipahami kan? Jadi apa? Jadi jangan tinggalkan amal itu. Udah ngapalin Quran aja terus, buktikan keistiqomahannya. Ya, buktikan keistiqomahan. Lanjut. Ini berapa sih yang hadir? Oh, udah 300 ya. Masya Allah. Perasaan tadi 200 ya waktu saya suruh share ya. 200. Ternyata share-nya cepat. Udah 300 aja. Lanjut. Nggak banyak kok, dikit lagi. Ada juga kalimat, kalau hati belum siap, nggak usah dipaksa. Ya, ini juga sama kan. Udahlah, kalau hati belum siap nggak usah dipaksa. Padahal yang benar adalah disiplin itu sering dimulai dari keterpaksaan. Ya, makanya jangan heran. Banyak sistem-sistem di pondok itu dimulai dari dipaksa. Di pesantren ini tuh nggak ada hukuman. Di pesantren yang saya kelola ini nggak ada hukuman. Di pesantren ini dididik keikhlasan. Di pesantren ini mereka diajarkan kesadaran. Bagaimana menghafal Quran itu karena Allah. Ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terus terang, untuk mendidik itu nggak mungkin ujuk-ujuk mereka ikhlas. Nggak mungkin baru masuk langsung kita sampaikan, menghafallah karena Allah. Kalian harus ikhlas, sadari bahwa perjuangan ini adalah perjuangan untuk Allah. Kemudian besok mereka datang tepat waktu, nggak perlu dibikin sistem, nggak perlu dipaksa, nggak perlu dikasih jadwal, kemudian mereka ngafal. Nggak mungkin. Tetap bagaimana cara kita mendidik kedisiplinan itu dan mendidik keikhlasan itu, kita mulai dari keterpaksaan yang pertama. Emang nggak ada hukuman, emang nggak ada paksaan, tapi ada sistem. Sistem itu kan sebenarnya kan bahasa paling lembut dari paksaan. Ya, ada sistem. Di sini harus masuk jam 8. Jam 8 dibangunin, jam 8 diingetin segera masuk ke kelas. Di sini harus bangun jam 3.30. Itu kan sistem sebenarnya yang tanpa sadar memaksa mereka untuk disiplin walaupun di awal barangkali belum ikhlas. Ya, di awal bisa jadi belum ikhlas. Tapi karena dipaksa, lama-lama dia akan biasa. Kalau sudah biasa, biasanya dia akan mulai cinta, dia akan mulai suka. Termasuk dalam diri kita nih. Ya, hati ini perlu dipaksa.
saya sebenarnya berat ngafal Quran. Saya ngafal Quran masih karena pengen dipuji orang tua. Saya ngafal Quran ini masih disuruh ustadz terus, tapi nggak apa-apa, saya harus paksa terus diri saya. Kalau nggak begini, saya nggak akan terdidik, saya nggak akan disiplin. Ya paksa diri kita, ya, karena ikhlas tidak muncul di awal perjalanan. Kadang-kadang dia akan tumbuh di tengah-tengah perjalanan, nggak mesti dari awal. Ya, kalau orang baru mau mulai beramal langsung ikhlas, itu levelnya kayaknya udah jadi para nabi itu ya. Nabi ya yang beramal itu ya sudah ikhlas, sudah jelas lah keikhlasannya. Tapi untuk manusia biasa seperti kita nih memang kadang-kadang perlu dipaksa, ya, perlu dilawan, dipaksa terus. Insya Allah nanti kalau kita bisa membuktikan keistiqomahan, sekali lagi ya, begitu kita bisa memastikan menjaga keistiqomahan, maka sebenarnya kita sudah ikhlas. Ya, nanti begini, kalau teman-teman lihat nih cara paling gampangnya, ada orang yang berjamaah terus, kalau selagi dia masih hidup, kita nggak bisa bilang dia orang paling ikhlas. Ya bagaimanapun kan hati bisa bolak-balik kan, semua bisa terjadi. Ya, tapi kalau ada orang di sholat berjamaah rajin terus sampai akhir hayatnya, kita dapati hidup dia tuh bahkan di sholat terakhir yang masih berjamaah, kita sudah bisa menilai, insya Allah sholat berjamaah dia itu ikhlas. Ya, karena hanya amal orang-orang yang ikhlas yang bertahan sampai akhir. Kata siapa? Kata Allah dalam surah Al-Hijr. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Ini kan perkataan iblis saat dia berjanji menggoda manusia. Ya Rabb, karena engkau telah menetapkan aku tersesat, maka pasti akan aku goda manusia itu. Akan aku datangi mereka. Aku akan beri mereka angan-angan. Aku akan goda, bisikin mereka. Tapi kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang ikhlas ya Allah, tidak bisa aku goda. Ya kan? Artinya apa? Artinya kalau amal ini bertahan sampai akhir hayat, bertahan nih sampai akhir hayat, berarti kan godaan setan tuh nggak mempan tuh sampai akhir hayat. Itu tanda bahwa dia adalah hamba yang mukhlasin, diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah bentengi dia, Allah jaga dia dari bisikan setan, terutama bisikan-bisikan di akhir ajalnya, ya, di penghujung hidupnya. Ya, itu fitnah yang paling besar nanti. Jadi kalau kita bisa menjaga apa namanya keistiqomahan, itu insya Allah tanda keikhlasan. Ingat gak ada satu hadis dalam hadis Arba'in yang nomor 4, di mana Nabi bercerita sesungguhnya ada di antara hamba, ya, di antara anak Adam yang melakukan amal kebaikan, amal-amal surga, hingga seolah-olah tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali hanya sejengkal. Tetapi ketentuan Allah mendahuluinya, di akhir hayatnya dia melakukan keburukan atau amal penduduk neraka, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Sebaliknya juga sama kan, ada orang yang melakukan keburukan sepanjang hidupnya, seolah-olah tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali hanya sejengkal. Tetapi ketentuan Allah mendahuluinya, di akhir hayatnya dia melakukan kebaikan, dan kebaikan itu menjadikan dia masuk surga. Ya, para ulama kan menjelaskan kok bisa, kenapa Allah nggak adil kan, seolah-olah begitu kan. Kenapa ada orang yang beramal dari awal sampai akhir, tetapi di akhir hayatnya justru dia tergelincir? Ya jawabannya sederhana. Karena mungkin amal yang dia lakukan selama ini memang belum ikhlas. Dan setiap amal yang tidak ikhlas pasti akan tergelincir di akhir. Ya, sebaliknya, setiap amal yang ikhlas itu pasti akan Allah Subhanahu wa taala jaga. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan jaga. Artinya apa? Artinya perjuangan kita saat ini adalah fokus pada menjaga keistiqomahan. Tiap hari bersama Quran, tiap hari jaga Quran, tiap hari menghafal Quran, tiap hari murojaah. Ya, tiap hari hidup bersama Al-Quran. Insya Allah kalau kita jaga, itu menjadi tanda keikhlasan. Lanjut, satu lagi nih kayaknya. Kalau saya futur berarti saya tidak layak. Ada yang mengatakan begini juga kan. Ya, padahal tidak masalah futur, tidak masalah jatuh. Yang penting selalu bangkit dan kembali.
Bukan berarti saat kita futur itu tanda bahwa hati kita belum ikhlas. Orang yang paling ikhlas pun akan merasakan futur. Semua orang akan merasakan futur. Karena itu bagian dari mekanisme kehidupan kita. Ya, itu bagian dari sunnatullah. Namun begitu diciptakan manusia, tidak seperti para malaikat. Kalau malaikat itu kan kata Allah yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih siang dan malam dan mereka tidak pernah futur. Yafturun itu tidak pernah futur, tidak pernah jemu. Tetapi manusia bukan malaikat. Ya, yang membedakan manusia dengan malaikat bahwa manusia punya hawa nafsu, manusia punya akal, manusia bisa memilih, manusia punya free will, ya, punya kehendak bebas, sehingga wajar bagi manusia kadang-kadang dia futur, ya. Dan saat kita futur bukan berarti kita tidak layak. Memang ada masanya kita jatuh. Yang penting setiap jatuh kita bangkit dan setiap jatuh kita kembali. Betul ya? Setuju ya? Setiap jatuh kita bangkit, setiap jatuh kita kembali. Semangat lagi. Nah, yang terakhir ya, ini slide terakhir. Ini sama ya, dari kitab At-Tibyan juga saya kutip. Wa an Zinnun, dari Zunnun rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Siapa yang berantem? Aku. beliau mengatakan, Thalathun min alamatil ikhlas. Min alamatil ikhlas. Ada 3 tanda keikhlasan. Walaupun nanti sebenarnya tandanya banyak ya. Tapi di kitab ini di highlight ada 3 menurut Zunnun. Ada 3 tanda keikhlasan. Minimal ya 3 ini kita mulai koreksi dalam diri kita. Kalau kita maksa terus pengen tahu keikhlasan kita kadarnya di mana, nah ini ada 3 tandanya nih. Walaupun tadi saya bilang di awal kan sebenarnya ya udahlah, masalah ikhlas atau enggak ikhlas, yang penting kita fokus istiqomah, insya Allah yang istiqomah mesti ikhlas kan. Ya, tapi kalau kita pengen tahu indikasi-indikasinya disampaikan di sini nih. Salasun min alamatil ikhlas, ada 3 nih tanda keikhlasan. Yang pertama, istiwaul madh wa dzam minal amah. Ya, mau dipuji, mau dicela sama orang itu tidak mengubah apapun. Nah, itu kalau bahasa puitisnya. Ya, sama antara dia dipuji atau dicela sama orang. Kalau dia beramal, dipuji nggak bikin dia terbang, dicela nggak bikin dia down. Kalau dia ngafal Quran, dipuji nggak bikin dia makin semangat, atau dia dijatuhkan, atau gagal setoran, atau dia diperbaiki, dikoreksi, nggak bikin dia down semangatnya. Ya, terserah orang mau muji atau mau mencela, dia tidak punya urusan dengan manusia, yang dia cari ridho Allah. Orang yang tidak peduli dengan pujian dan celaan, itu tanda keikhlasan yang pertama. Ya, sama terserah mau dipuji sama orang tetap ngafal, mau dicela sama orang tetap ngafal. Nah, ini bisa jadi koreksi nih buat diri kita. Kalau selama ini kita misalnya nih dicela sama orang kemudian bikin kita jatuh semangatnya, aduh udahlah, saya ngafal capek-capek tidak dihargai sama orang. Nah, terus kita jadi malas ngafal, turun semangatnya. Itu mungkin tanda bahwa keikhlasan kita perlu diperbaiki lagi. Ya, saya ngafal capek-capek begini tidak dihargai sama orang tua saya. Saya ngafal begini capek-capek nggak dihargai sama ustadz, sama ustazah. Ya, masa ngafal, masa disuruh ulang lagi, nggak menghargai perjuangan saya padahal saya udah capek misalnya. Down dia akhirnya, itu mungkin tanda keikhlasan kita perlu diperbaiki. Ya. Atau kita mencintai pujian berlebihan. Ya, senang banget kalau dipuji, nggak tahu kenapa kalau habis dipuji itu jadi makin semangat. Ya, makin sebenarnya itu manusiawi, tapi itu juga bisa menjadi tanda warning bahwa kita mulai hati-hati, jangan-jangan orientasi kita mulai berubah, bukan lagi Allah tetapi pujian manusia. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal. Ya, melupakan amal yang sudah dia lakukan. Nggak dihitung-hitung, nggak merasa berjasa, nggak dipamer-pamerkan. Ya, melupakan amal. Bukan kalau habis sedekah, kamu ingat kan kemarin saya udah traktir kamu 10.000. Ya, sekarang harusnya kamu traktir saya. Nah, kalau masih diingat-ingat begitu,
itu mungkin tanda belum ikhlas. Kalau ngafal Quran ya sama. Wah, kemarin saya kan udah capek-capek ngafal Quran, masa sih saya nggak dikasih hadiah? Ah, misalnya begitu ya. Atau habis beramal dibikin status. Alhamdulillah habis murojaah 1 juz, ternyata capek ya, gitu ya. Seolah-olah curhat padahal pamer. Ya, tapi tanda ikhlas itu apa? Dia melupakan amalnya. Ya, melupakan amalnya di hadapan manusia. Nggak perlu dicerita-cerita, nggak perlu dipamer-pamerkan, nggak perlu minta imbalan. Dan yang ketiga, waqtida'u thawabil a'mal fil akhirah, yang dia harapkan hanyalah pahala akhirat. Tujuan dari amalnya hanyalah akhirat. Dia nggak mencari dunia. Dia ngafal bukan karena beasiswa, bukan karena jodoh, bukan karena pujian, bukan karena khataman, bukan karena wisuda. Tapi yang dia cari ridho Allah, pahala akhirat. Itu minimal 3 tandanya. Ya. Nah, mudah-mudahan kajian ini menjadikan ikhlas yang selama ini kurang kita pahami dengan benar, lebih kita perhatikan lagi bahwa ternyata ikhlas tuh nggak sesusah itu. Pikiran kita aja yang menyebutnya susah. Kata siapa bahwa beramal itu harus benar-benar dimulai dari keikhlasan yang matang sejak hari pertama. Wah, susah banget itu. Ya, nggak begitu. Ternyata ikhlas itu memang perjalanan. Bila susah wajar, sebab dia adalah perjalanan yang panjang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa susah, tapi terus lakukan, jangan tinggalkan amal. Ya, mungkin kadang-kadang mulai ada godaan bahwa kita beramal untuk manusia ingin dipuji, tapi jangan pernah tinggalkan amal itu. Karena amal yang kita paksa istiqomah pada akhirnya akan ikhlas. Itu kesimpulannya ya. Apa kesimpulannya? Coba bantu saya tulis di komentar biar nanti di copy sama teman-teman. Setiap amal yang dipaksa istiqomah pada akhirnya pasti akan ikhlas. Ya, setiap amal yang dipaksa istiqomah apa lanjutannya? Pada akhirnya pasti akan ikhlas. Wah, saya duluan yang nulis. Setiap amal yang dipaksa istiqomah pada akhirnya pasti akan ikhlas. Wah, kalah sama saya. Lebih cepat saya nulisnya. Oke, sepakat ya. Copy, bikin status. Waduh, pamer nih. Bikin status langsung pamer ya habis gajian. Nah, nggak usah urusin itu. Kalau kita meninggalkan amal karena takut ria, apa tadi? Ria. Nah, takut bikin status, takut dikira pamer. Nah, padahal kalau kita ninggalin itu justru jadi ria nanti. Karena meninggalkan amal karena manusia. Sebab dia meninggalkan amal karena manusia. Gitu ya. Terserah maksudnya, mau status atau enggak terserah. Ya, tapi biar nanti kalau ada yang nanya kan, dapat dari mana kalimatnya? Ikut kajian setiap malam Jumat. Setiap malam Sabtu. Malam Jumat ya kita ubahkan. Malam Jumat 2 minggu sekali. Nah, lumayan tuh dapatlah pahala jariah karena ngajak teman-teman. Oke ya, sudah 1 jam. Karena kajian kita ini rutin. Itu biasanya nggak lama-lama. Insya Allah ada lagi 2 pekan lagi. Siap ya? Kita bahas pekan depan tentang hafalan yang hilang. Rugi pokoknya kalau nggak ikut lah. Bukan pekan depannya, 2 pekan lagi. Nanti saya bagikan flyernya, tolong diajak yang lainnya. Insya Allah ya, insya Allah bila saya ada umur, bila saya ada kesehatan, ada kesempatan, ya kita akan bahas kajian tentang hafalan yang hilang. Ya, mungkin nanti saya bikin judulnya apa gitu ya. Silahkan hanya 1 pertanyaan saja malam ini. Untuk yang sudah mengangkat tangan saja ya. Ada di sini ada atas nama Faizal Al-Fikri. Silahkan kalau mau bertanya. Nggak jadi ya? Atau atas nama Mbak Wella ini. Boleh kalau mau. Ya, Ustadz. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz. Jadi ini ada juga berhubungan dengan keikhlasan. Kayaknya agak semakin berat. Jadi saya tuh ikut, jadi ibu rumah tangga. Saya ikut 1 saya ikut
setoran hafalan sama satu ustazah, dan beliau juga sama mengetes bacaan dan sebagainya, dan saya store ke beliau. Satu lagi saya juga ikut kelas tahsin. Nah, di kelas tahsin ini ada hubungannya dengan makhraj. Tapi sepertinya tuh saya apa ya? Kayaknya salah selalu gitu, Ustadz. Nah, terus udah gitu di situ saya agak apa ya? Jadi agak turun gitu. Ngedown. Iya, agak down gitu. Apakah saya harus lanjut terus atau gimana gitu. Sedangkan dengan ustazah yang satu lagi, yang pertama itu, saya merasa maksudnya dengan saya menghafal itu, saya bisa saya mulai ngerti dengan apa ya, saya dengan apa, ngerti dengan Al-Qur'an, maksudnya seneng gitu Ustaz, maksudnya karena dengan menghafal saya jadi tahu gitu, tapi kalau saya cuman baca aja, ya biasa aja gitu rasanya. Nah, baiknya seperti apa ya Ustaz? Saya takutnya jadi ya itu ngedown gitu dan jadi kayak kok jadi nggak ikhlas antara jadi kepikiran terus gitu. Nah, itu aja Jadi inti Ustazah. pertanyaannya gimana? Inti pertanyaannya. Baiknya saya yang kedua itu, yang tentang makhraj itu saya tetap lanjut atau walaupun dengan segala kesulitan yang saya alami gitu, atau saya juga tetap lanjut dengan apa, menghafal dengan ustazah yang pertama gitu, seperti itu Ustaz. Iya. Kalau dua-duanya bisa kan ya? Kalau barengan gitu maksudnya. Iya, itu yang saya lakukan sekarang. Cuman Oh ada iya, rasa oke. ada rasa jadi down gitu yang kedua Oke, gitu, paham. betul. Ya. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa yang paling bisa mengukur atau menilai kemampuan bacaan kita itu biasanya ya orang lain. Dalam hal ini ya guru-guru kita. Kalau guru kita selalu dalam tanda kutip menyalahkan huruf-huruf kita, itu justru menjadi tanda bahwa mungkin saja bacaan kita memang kurang tepat masih selama ini. Sehingga salah terus. Ya mungkin memang seharus itu diperbaiki sehingga ditegur terus. Justru ini pertanda baik bagi saya kalau nemu guru yang begini itu justru menjadi motivasi untuk wah saya harus semangat nih belajar sama beliau. Bukan justru malah kita tinggalin. Karena kalau kita tinggalin, kita akan cari di mana lagi guru yang mau menegur huruf-huruf kita. Ya, memang kalau ngikutin hati kan yang paling membahagiakan kita tuh kan kalau ketemu sama guru yang memudahkan kita ya. Kalau ngikutin hawa nafsu, yang kalau baca lulus, kita baca apa adanya juga lulus, itu kan nyenengin hati ya secara hawa nafsu gitu ya. Tetapi kalau kita ngikutin hawa nafsu saja, bisa jadi justru hafalan kita nggak akan meningkat. Perlulah ada guru-guru yang memang tegas, yang suka negur, yang mungkin bacaan kita tuh terasanya salah aja terus. Wah itu bagi saya itu salah satu anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita bisa mendapatkan guru yang tegas begitu. Nah, justru ini semangat. Jadi apa ya? Jadi motivasi buat semakin semangat. Wah, berarti saya harus semakin semangat perbaiki huruf-huruf. Kalau saya berhenti, bisa jadi yang selama ini kita cari itu bukan perbaikan, bukan wajah Allah. Bisa jadi kita belum ikhlas. Tetapi yang kita cari hanya sekedar bermudah-mudahan saja. Ya, tapi kalau kita cari wajah Allah, yang kita cari adalah keikhlasannya, yang kita cari adalah perbaikan, ingin bacaannya lebih baik, maka mau ditegur seperti apapun harusnya menjadikan kita semakin bahagia dan semangat. Nah, mungkin itu ya kurang lebih ya. Oke, cukup ya. Jazakallah khairan. Ya, Ustaz. Wa iyyakum. Baik, alhamdulillah ya. Karena sudah cukup satu pertanyaan saja. Kalau ada lagi, saya sarankan nanti di 2 pekan di kajian berikutnya silahkan ditanyakan saja. Ya, atau yang punya nomor saya langsung aja dijapri ke saya. Kadang-kadang saya balas walaupun agak lama. Ya, mohon maaf kenapa malam-malam ini, kenapa saya nggak bisa terlalu malam? Ya, karena masih ada kegiatan, ya masih ada santri di sini. Sehingga saya nggak bisa menjawab semua pertanyaan di sini. Terima kasih yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa ajak-ajak yang lain masuk di grupnya biar selalu ikut perkembangan atau
tema-tema berikutnya yang bisa di-share nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya kembalikan kepada MC-nya.